Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai dan kali ini nilainya 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Uang hasil sitaan berasal dari dua terdakwa korporasi Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Ya, Anda bisa saksikan pemirsa, tumpukan uang yang begitu banyak ini terhitung nilainya mencapai 1,3 triliun rupiah. Gunungan uang ini menjadi barang bukti Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Gunungan uang ini dihadirkan pihak Kejagung dalam konferensi pers di mana uang pecahan Rp100.000 berasal dari dua terdakwa korporasi Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Adapun jumlah terdakwa 12 perusahaan. Masing-masing 7 perusahaan dari grup Musim Mas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan sebesar tersebut, yaitu 1.334.735.527,5 untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A, junto pasal 38 ayat 1 KUHP dengan perincian sebagai berikut. Uang titipan Musim Mas yang kita sita sebesar tadi kita sampaikan 1.181.774.662 rupiah 2 sen melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40/Pitsus-TPK miring 2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Kemudian uang titipan dari grup Permata Hijau total semuanya sebesar 180.430.960.865 rupiah 20 sen telah kita sita melalui penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 39/Pit-Sus-TPK /2025 PN Jakarta Pusat tanggal 25 Juni 2025. Ya, uang yang begitu banyak 1,3 triliun rupiah dihadirkan Kejaksaan Agung sebagai barang bukti dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO. Uang didapat dari dua terdakwa korporasi CPO Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Berikut pemirsa, laporan Amrina Rida bersama juru kamera Muhammad Zulkarnain dan Seto Pratomo dari kantor Kejaksaan Agung. Ya pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali melakukan penyitaan terhadap dua terdakwa korporasi yang berkaitan dengan adanya pemberian fasilitas ataupun juga izin ekspor crude palm oil. Dan pada penyitaan ini ada kurang lebih 1,3 triliun yang disita oleh Kejaksaan Agung. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal ini, kami sudah bersama dengan Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni Pak Harli. Pak Harli, mungkin sedikit bisa dijelaskan terkait dengan penyitaan pada hari ini. Ada 1,3 triliun. Ini ada dua korporasi, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan hal tersebut? Baik, jadi rekan media bahwa memang benar seperti yang sudah kita saksikan pada hari ini merupakan satu langkah atau upaya dari Kejaksaan khususnya di jajaran Jampitsus dalam rangka bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara, ya. Dan ini merupakan langkah tepat dalam rangka bagaimana menyeimbangkan antara tindakan-tindakan represif yang dilakukan tidak semata-mata hanya menghukum orang pelaku, tetapi juga bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara itu, ya. Dan itulah yang dilakukan saat ini. Ada sekitar 1.374 miliar ya lebih, dan ini terdiri dari dua
grup korporasi, ya, yaitu PT Musimas dan Grup Permata Hijau. Nah, dan ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan karena prosesnya sekarang sedang dalam persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 39 KUHP itu, nah, jaksa penuntut umum melakukan permintaan kepada pengadilan untuk dilakukan sita terhadap pengembalian ini. Dan tentunya karena perkara ini masih berproses, ya, masih tahap kasasi, belum berkekuatan hukum tetap, KUHP itu akan melakukan eksekusi terhadap ini dan menyetorkannya ini ke kas negara. Terima kasih Pak Harli atas waktunya, Pak. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, seperti yang tadi disampaikan oleh Harli Siregar selaku Kapus Penkum, bahwa pada konferensi pers pada hari ini ada 1,3 triliun rupiah uang yang disita oleh Kejaksaan Agung yang berasal dari dua korporasi, yakni dari Musimas Group dan juga dari Permata Hijau Group. Dari Musimas Group ini ada 1,1 triliun rupiah dan dari Permata Hijau ini ada 1,6 miliar rupiah. Dan uang-uang ini memang statusnya baru dititipkan untuk nantinya ditunggu terlebih dahulu bagaimana proses persidangan, dan nanti apabila memang dari majelis hakim mengabulkan dakwaan dari Kejaksaan Agung, maka uang-uang ini 1,3 triliun rupiah ini nantinya akan dikembalikan kepada negara untuk memulihkan keuangan negara yang dirugikan akibat adanya korupsi terkait dengan pemberian ekspor dan juga izin CPO ini. Dan sebelumnya dari pihak Kejaksaan Agung ini pun juga telah menyita ada 11 triliun rupiah dari satu terdakwa korporasi lainnya, yakni dari terdakwa korporasi Wilmar Group yang mana telah dilakukan pada tanggal 17 Juni 2025 lalu. Kita nantikan bersama pemirsa bagaimana kelanjutan dari kasus ini, dan tentunya kita harapkan agar kerugian negara ini bisa dipulihkan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Julkarnain, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pada pertengahan Juni lalu, Kejaksaan Agung juga sudah menyita uang tunai senilai 11,8 triliun rupiah yang diserahkan 5 terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor CPO. Uang-uang ini diduga hasil korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya. Setelah disita penyidik, hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group ini dimasukkan ke rekening penampungan Jampitsus. Kita ke kasus lainnya. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret bos PT Sritex. Penggeledahan dilakukan sejak Senin 30 Juni 2025 hingga Selasa 1 Juli 2025 kemarin. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di kawasan Surakarta, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Penggeledahan ini terkait penyelidikan dugaan korupsi pemberian kredit dari sejumlah bank plat merah kepada PT Sritex. Hasilnya, penyidik menyita uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Selanjutnya, penyidik juga menggeledah rumah Direktur Keuangan Sritex Alan Moran Seviro dan rumah manajer Treasury Sritex di kawasan Surakarta. Tak hanya itu, penyidik juga menggeledah 3 kantor anak usaha Sritex, yakni PT Sari Warna Asli Tekstil Industri, PT Multi Internasional Logistik, dan PT Senang Karisma Tekstil. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa flash disk. Di sisi lain, penyidik juga menggeledah kantor PT Sritex di kawasan Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah penggeledahan dan penyitaan ini, setelah dibuat berita acaranya, maka akan diminta persetujuan ke pengadilan negeri setempat, persetujuan penyitaan, dan tentu kaitannya ini maka tindak lanjutnya penyidik akan melakukan pembacaan, ya, analisis, pendalaman terhadap informasi-informasi yang barangkali terdapat di dalam berbagai barang bukti elektronik yang sudah. Dalam kasus ini, Sritex mendapat dana kredit dari Bank DKI dan BJB senilai ratusan miliar rupiah. Namun, pemberian kredit tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Tim Liputan, iNews melaporkan.